Pemirsa, lumayan capek. Ini saya sekarang berada di depan kantor desa Cisaat, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Saya mau ke dalam, mau bincang-bincang dengan kepala desanya. Kayak gimana wawancara saya? Yuk ikuti perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sudah berada di ruang kantornya Kepala Desa Cisaat, yaitu Pak Yang. Nah ini Pak, saya mau ngobrol-ngobrol nih Pak, mau nanya-nanya sekitar tentang Desa Cisaat. Ini desa udah berdirinya udah berapa tahun Pak? Ini desa berdiri dari tahun 82. 82. Ya, sampai sekarang berarti sekitar 30 tahun lebih ya? 31 tahun ya. Satu ya. Udah berapa kali pergantian kepala desa Pak? Kepala desa itu udah berganti 1, 2, 3, 4 kepala desa Pak. Berarti ini selama ini program-program yang berjalan saat ini apa aja Pak yang desa? Ya, program untuk saat ini ya sesuai dengan kapasitas desa sekarang ya. Karena desa kita itu termasuk desa yang terletak di wilayah utara ya, Kabupaten Purwakarta, yang zonanya juga zona hijau, artinya kita desa yang bukan desa industri, walaupun ada di daerah-daerah desa wilayah industri. Nah, karena kita zona hijau ya, akhirnya kita dengan berantusias atau bekerjasama dengan warga masyarakat sebagai para petani. Ya kebetulan di sini kita salah satu desa yang jadi lumbung padi saat di wilayah Kecamatan Campaka. Oh, Campaka Purwakarta. Ya. Di sini juga kita punya produksi unggulan, salah satu jenis padi pandan wangi, bahkan kemarin itu sampai dipanggil sama Bupati Purwakarta. Ya, kebetulan harganya juga cukup bagus. Ya. Termasuk saya juga salah satunya pelaku petaninya. Petani di sini juga bukan dalam artian petani sawah aja. Ya. Sekarang juga lagi musim penanaman palawija. Ya. Jenis kacang hijau. Ya biasanya memang di sini potensi kalau nggak salah per tahun sampai 30-20 ton kita dapat kacang hijau di sini. Kacang hijau. Ya. Sekarang nih kan katanya dengar-dengar nih padi lagi mahal Pak. Ya. Ini kalau seandainya memang lumbung padi berarti lumayan ya, padi super berarti ya di sini. Ya memang walaupun memang kita ada di wilayah Purwakarta, ya, ketika produksi padi itu kebanyakan ditarik ke daerah Karawang. Nanti cuma kita untuk tahun ini sesuai dengan petunjuk atau program pemerintah. Kita juga mengadakan untuk mempersiapkan untuk lumbung desa. Betul, kita udah bangun di belakang. Cuman ya dana untuk pembelian padinya sampai sekarang belum ada dana untuk pembelian padinya. Cuman mungkin di awal atau di akhir tahun ini kita mungkin akan menyiapkan minimal 5-10 ton. Yang dianggarkan dari dana desa untuk ketahanan pangan. Pekerjaannya buruh pabrik, petani atau karyawan atau apa yang paling banyak? Paling dari karyawan swasta sekitar 20%. Ya mayoritas di sini adalah para petani juga petani buruh. Ya memang sesuai dengan keadaannya tadi. Kita kan dikelilingi oleh beberapa alur sungai. Sehingga untuk penanaman padi atau produksi pertanian itu sangat penting. Cuman belum ada skala prioritas pemerintah membangun secara khusus untuk membangun daerah zona pertanian. Ya. Nah kemudian nih sekarang kan lagi gencar-gencar nih pemerintah lagi membuat destinasi wisata Pak. Dengar kabar juga katanya di sini ada destinasi wisata air, berarti situ Pak ya bentuknya ya. Kemudian ada juga destinasi wisata religi, dan juga makam Mbah Panjang ya. Nah itu kayak gimana Pak?
Kalau untuk situ dulu nih Pak. Ya untuk situ memang kita tuh situ tuh ada berbatasan dengan kebetulan di dekat jalur tol Cipali. Iya iya. Namanya situ Cisaat. Ya memang dari beberapa tahun ke belakang ya sampai sekarang, bahkan mungkin untuk bulan-bulan depan tuh udah ada action pekerjaan di sini. Oh gitu. Ya memang salah satu kita tuh desa itu didorong untuk desa wisata. Iya iya iya. Karena ada 2 situ yang belum maksimal dioptimalkan atau dimaksimalkan sesuai dengan keadaan situ tersebut. Satu ya situ Cisaat, kedua situ Cikamar. Cikamar sebelah mana Pak? Itu Cikamar sebelah Tanjung Garut Pak. Oh, yang ngalir, ya sebelum Berbatasan berarti ya? Bukan masih masih di wilayah. Oh Ya. masih di wilayah. Ya mungkin karena ada 2 situ itulah Cisaat itu dimasukkan ke zona hijau atau zona pertanian. Iya. Mungkin karena udah terdata atau di pemerintahan tertinggi bahwa kita itu diperkirakan ada situ itu maksimal sesuai dengan manfaatnya sebagai sarana prasarana pertanian. Iya. Mungkin dengan seperti itu kita akhirnya desa kita tidak dimasukkan ke zona industri. Itu udah ada rancangan Pak untuk untuk situ itu mau dibikin objek wisata airnya itu yang namanya kayak soang-soangan kayak gitu, atau ada bungalow atau villa atau gimana Pak? Ya untuk itu kemarin itu ya untuk sekarang itu kerja itu kelihatannya tuh seperti pembuatan taman-taman. Terus itu tuh ada sarana prasarana seperti MCK. Iya. Katanya tuh support kemarin tuh kita sudah berbicara dengan pelaksana pemborongnya. Iya. Cuma ya mungkin bisa dikatakan ke saat itu minggu depan atau awal bulan depan lah. Kemarin udah dia tuh udah sampai sini. Mungkin di situ bisa dikembangkan juga ya tadi tempat mainan anak atau situ juga bisa dibuatkan situ pemancingan nanti sesuai dengan keadaannya sesuai dengan. Kalau sekarang masih benar-benar murni gitu ya, belum keinjak sama sekali. Ya alhamdulillah sekarang tuh kemarin juga udah ada penggarapan, terus sekarang ditindaklanjuti. Mungkin ya sekarang tuh lebih ditata. Oh iya. Ya, walaupun memang kita ada desa itu belum mampu untuk membiayai pembiayaan atau pengembangan situ tersebut. Karena kan tadi dana desa juga kita kecil, kebutuhan warga masyarakat juga banyak, sehingga tidak tercover oleh dana desa. Walaupun memang pemerintah itu sekarang kan sangat menggenjot atau menginginkan satu desa berkapasitas atau desa yang mau dibawa ke arah mana gitu. Betul. Walaupun memang kita punya tujuan tinggi juga, kalau memang tidak ada biaya ya seperti inilah gitu kan. Tapi kalau ada investor gimana ya Pak? Ya mungkin ya itu salah satu kita berharap ya ada investor yang masuk gitu. Salah satu berharap seperti itu. Nah kemudian itu yang situs religinya Pak, gimana itu Pak? Situs religi ya memang ada di Cisaat, itu ada di Kampung Tanjung Garut, RT 5 RW 2. Itu ada makam panjang gitu. Makam panjang. Memang sih udah ada udah ada pengurusnya lah, seperti kegiatan-kegiatan mungkin tawasulan tiap bulan gitu ada ya. Sehingga bahasa orang lemburang udah ada kuncennya. Ada kuncennya ya, juru kunci ya. Juru kuncinya ya. Sebagai kepala desa yang sekarang ini berarti Bapak ini periode kedua Pak ya? Iya. Periode kedua ini ada apa sih Pak yang Bapak inginnya, punya keinginan apa, visi misinya apa nih ke depannya? Ya visi misi saya itu salah satu ya kita itu untuk membangun warga masyarakat dalam segi potensi desa. Ya karena kita tuh desanya udah termasuk desa sektor pertanian, secara otomatis kita tuh ingin meningkatkan produksi pertanian. Karena disesuaikan dengan keadaan desa tersebut. Nah sekarang kalau seandainya ada orang yang mau datang nih Pak ke desa ini lokasinya
yang paling mudah Pak kalau dari jalur tol apa itu Sadang arahnya ke yang Subang itu di mana nih Pak tepat untuk bisa beloknya atau di mana nih? Ya kalau yang arah Jakarta ya mungkin kita keluar tol Subang. Ya. Karena sini kalau juga bisa juga di keluar tol Cikopo. Cikopo. Ya. Ini bisa masuk Cikopo langsung ke melewati berapa desa ya? 2 desa Cikopo, Cibodas, Cijunti masuk Cisaat. Nah kita juga di sini pun situ pun masih dekat teralur oleh tol Cipali. Ujung desa itu. Ujung desa itu. Pinggir tol berarti. Pinggir tol Cipali masuk itu tersebut. Sehingga akses yang ke Subang masuk ke sini itu sangat strategis kalau memang itu dibuka sebagai imbas atau penyangga warga masyarakat di wilayah Subang ke Purwakarta. Berarti kalau dari jalan tol bisa kelihatan Pak ya? Kelihatan banget sebelah kiri berarti kalau sebelah dari kiri Jakarta ya. Kalau mau ke Cirebon ya sebelah kiri. Dari situ pun kemarin rame-rame udah mau dibuka rest area seluas 20 hektar untuk pembebasan rest area, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Karena kemarin itu udah dilaksanakan ketika hari raya itu udah terbangun 1 hektar untuk penyinggahan mencegah kemacetan. Nah cuma sampai sekarang belum tindak lanjutnya, belum ada pekerjaan itu. Kapanlah pemerintah menindaklanjuti pembangunan tersebut, kita harus tetap menunggu. Harus nyari investor. Ya, karena kan wilayah itu kan ada wilayah perhutani, sehingga kita gampang bekerjasama dengan perhutani tersebut. Ya itu pemirsa wawancara singkat saya dengan Kepala Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa selamat pagi. Saya sekarang sudah berada di situ Cisaat. Sama Pak Alek nih, pemilik warung nih. Pak Alek udah berapa tahun nih di sini Pak? Alhamdulillah saya di sini sudah 4 tahun jalan Pak. 4 tahun jalan ya. Alhamdulillah lancar lah. Lancar gitu. Ya. Tidak ada halangan apapun dan tidak ada kriminalitas di sini saya atasi semua gitu, maupun orang kriminal yang lewat, anak muda, lingkungan. Alhamdulillah saya bisa mendidik lah gitu, untuk di lokasi ini. Itu di sini warung Bapak nih sedia makanan apa Pak yang ada? Kalau dibilang kuliner kan harus elit gitu ya. Tapi banyak juga yang ngomong ini kuliner. Padahal warungnya cuma hanya warung kopi, es lokal, takol gitu ya. Takol. Terus di samping itu jajanan anak-anak. Ada juga kalau ada pesanan bakar ayam, bakar ikan. Bakar ayam ada ya? Ada pepes-pepesan gitu. Setiap Sabtu dan hari Minggu. Karena Pak. Alhamdulillah kalau Sabtu Minggu suka ada pengunjung, luar juga ada gitu ya. Saya adain gitu. Itu biasanya makanan apa? Nasi ya? Nasi nomor 1. Itu kenapa Pak? Kenapa memilih ada nasinya dulu gitu yang jadi masalahnya? Jadi begini Pak ya. Kadang-kadang gitu suatu saat ada orang lewat, nanyain nasi, Pak ada nasi, Bu ada nasi. Saya kasihan kan, gitu ya, kasihan. Akhirnya saya musyawarah dengan istri gitu ya, ngadain nasi lah. Adapun lokal gitu ya, ikannya gitu, nggak seperti kita warteg. Lumayan disambil kita ibadah gitu. Iya, jadi mengantisipasi kelaparan orang lewat gitu Pak. Terus kalau seandainya nih Pak, ada misalkan wisatawan nanya takut mereka tuh pengen nginap, itu ada
semacam penginapan atau memang bentuk penginapan ini kayak gini aja? Kalau memang ada orang terpepet, Pak, Ya, ya, ya. dari pihak pengairan, kayak dari pihak pengukuran apa gitu Betul, ya. betul. Seperti ini aja, Oh, Pak. seperti Paling ini. cuman hanya ditutup aja. Oh, Jadi iya, nggak supaya nggak ada terlalu banyak Betul. sentuhan-sentuhan udara, iya, gitu iya, ya, iya, angin. angin ya. Hmm. Tapi memang bentuknya kayak gini ya, kayak joglo-jogloan. Nah, ya kayak gini, Pak, nggak ada yang dirubah. Kalau ada pun ada orang nginap gitu. Betul, betul. Jadi pada intinya saya mengantisipasi Ya. kecurigaan warga gitu ya. Adapun saya juga warga sini. Iya, 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 iya. Jadi saya memang betul-betul disiplin. Betul. Tidak boleh ada kecurigaan warga. Nah, begitu, Pak. Ya, berarti takut mengantisipasi ya, takut sangka nginap atau gimana, ngumpet-ngumpetin yang nggak karuan. Nah, itu, Pak. Nah, itu. Terus ini untuk situ sendiri nih Pak, Bapak mungkin kan punya keinginan, punya harapan, itu gimana tuh Pak? Sebetulnya begini, Pak, harapan ada. Ya, Terbenturnya saya modal gitu ya. ya. Tapi untuk sementara saya serahkan ke lingkungan, contoh model desa lah gitu. Betul. Silahkan kalau mau dikelola sama desa, sama BUMDes Ya, ke, Karang Taruna ke, ada bebek-bebekan. Untuk mengantisipasinya, anggaplah saya itu payungnya. Oh, gitu. iya. Udah ada payung. Saya dukung banget kalau memang dari pihak desa atau BUMDes mau ngelola situnya gitu. Ya. Memang udah banyak pengunjung ini Pak ya? Banyak, alhamdulillah. Setiap berarti yang ramai Sabtu Minggu ya? Sabtu Minggu. Jadi alhamdulillah, kalau istilah saya kelakuan mah ya gitu, atau gimana, Iya. anggaplah saya itu gara-gara buka warung di sini itu viral. Oh gitu ya? Nah, berhubung ini mah bukan viral kejelekan, Betul. jadi pengunjung yang dari Jatisari, Karasak, Jatiluhur, Iya. ya, dan lain-lain lah, daerah tetangga gitu, desa tetangga. Pada kesini itu pada nongkrong di warungnya saya. Jadi terkenalnya warung Pak Alek nih, pemirsa namanya warungnya Pak Alek ya Pak? Pak Alek, iya. Ya. Saya juga udah bikin spanduk, Pak, sebetulnya. Iya. Udah bikin spanduk, saya bikin spanduk namanya begini, Situ Cisaat, Iya. warung Katineng, Situ Cisaat, Pak Alek. Bus. Nah, udah bikin, belum dipasang. Belum Terus dipasang. itu kalau seandainya ada warga datang dari mana-mana, ini tempat parkir di mana nih Pak? Ini di depan, Pak. Di depan ada tempat parkir ya? Ada. Oh, jadi pemirsa parkir nggak usah jadi masalah. Ternyata mungkin ini adalah tempatnya memang seperti ini adanya, Ya, gitu. tapi parkir udah diantisipasi. Ya, Udah Pak? diantisipasi, aman lah di lingkungan saya. Terus air, adapun airnya agak jelek, Betul. itu hasil boran juga. Oh, boran juga. Nah, adapun di sini sampingnya situ, saya tidak mengambil air dari situ. Iya. Cuman kurang dalam. Jadi kalau sekarang bening, besok butak Oh, dikit. iya, suka gitu ya. Nah, tapi itu hanya untuk mencuci wadah, tidak ada masalah. Terus mandi pribadilah gitu ya. Nah, Kalau untuk musola wudhunya ada ya? ada. Ada musolanya ada Pak? Ada. Oh, iya, Nah, iya. terus WC juga saya gratiskan ada Iya, gitu iya, ya. iya. Kalau misalkan air minum, air matang apa, saya siapkan isi ulang galon. Oh, galon ada. Nah, per minggu itu saya 20 galon habis iya. gitu. Jadi itulah yang saya di sini gitu. Iya, oke. Yuk, makasih banyak nih Pak. Ayo sama-sama. Ya, itu pemirsa ngobrol-ngobrol singkat saya dengan Pak Alek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sudah berada di lokasi makamnya Mbah Jangkung. Saya mau ini ngobrol-ngobrol nih sama Pak Ustadz Suhaidin, Pak Ustadz Suhaidin sebagai ini yang ngurusin makam Ya. Kuncen Pak. Ya, semuanya. Oh semuanya. Ini Pak, saya mau tanya-tanya nih Pak. Ini Mbah Jangkung itu siapa sih Pak? Yang Raden Kancip Pancabuana. Kalau dulunya itu Ya. Bajang itu katanya di nanti
namanya ada Mbah Wiranata. Iya. Di Kubah Wiranata nyata ya kan di teka Tanjung Garut gitu, diungsikan Tanjung Garut gitu iya, katanya. iya, Gitu. katanya gitu. Ya. Itu ada sangkut paut dengan Mataram nggak beliau ini? Katanya beliau itu pulang dari Batavia, Pak. Oh, dari Batavia. Ya. Pulangnya dari Batavia. Yang cuma dia itu ahli 3 tragedi sebenarnya kan. Sebenarnya. Apa 3 strategi berarti? Iya, ya gitu. Iya, iya. Apa aja tuh Pak? 1 ahli pertanian, 2 iya. ahli perang, 3 ahli nyata istilah nama penasehat para alim ulama gitu. Oh gitu, berarti dia benar-benar ini ya. Iya. Oh, udah perhitungnya sufi berarti Iya, ya. iya, Oh iya. iya. Ini beliau ini berarti berangkat perang mungkin ya. Iya. Katanya ngobrol-ngobrol katanya itu ada apa? Bertiga teman-temannya siapa aja tuh, Iya. Pak? Yang satu Bakaneo itu. Oh Bakaneo. Iya, Bakaneo. Ini temennya juga Iya, nih, temannya juga sama itu. Terus emang dia ini pertama kali yang membangun ini kampung atau gimana ceritanya nih Pak? Yang ceritanya ini menjaga ketuhanan namanya kan ngejaga istilah nama namanya itu Pak namanya teh kalau pertanian itu jaga itu kehutanan Oh, ya. kehutanan. Kehutanan ya, Oh, kehutanan. iya. Kan dulu ini kontrak kan Pak. Kontrak Oh, besar ya. iya. Kontrak besar. Itu dia disebut Mbak Jangkung, memang dia jangkung tuh gimana? Iya, katanya jangkung. Jangkung. Aku juga belum sempat tahu dan dari dulu itu Pak. Iya. Memang dari dulunya Dari juga dulu. kuburan ini udah seperti Udah ini. seperti ini jangkung ya Pak. Nah ini Pak, saya ngelihat nih di samping makam ada pohon, namanya pohon apa tuh Pak? Pohon cemara sama mindi. Oh, Itu dia berdampingan Pak. Iya. Sama setia kawan aja itu Pak. oh iya. Bawahnya juga sampai berdampingan itu. Iya itu saya lihat di bawahnya itu akarnya kayak ngelindungi gitu. Iya. Memang itu dari dulu seperti Dari itu. dulu itu ya. Oh iya. Oh pemirsa, mungkin untuk bisa lebih jelasnya pemirsa kalau mau itu bisa datang langsung ke lokasi nih. Ini kampungnya Tanjung Garut, Kampung Tanjung Garut, Desa Cisaat, Cisaat, Kecamatan Campaka, Purwakarta, Indonesia. Ya begitu pemirsa. Ada aset untuk masuk ke sini gimana? Ada Pak. Ada parkir atau dan lain Ada sebagainya? parkirnya ada. Oh, ada Parkirnya parkirnya. ada. Itu lapang bola Pak yang di situ. Oh iya. Kalau parkir di sini bisa di masjid disimpan parkirnya di masjid. Di masjid sini Di ya. masjid ya di masjid. Oh, iya. Bisa. Nah sekarang sebagai orang yang ngurus nih makam Pak, kemudian juga mungkin ya apa namanya kuncen lah ya. Iya. Apa sih Pak harapan, keinginan Bapak nih, mimpi Bapak nih tentang makam ini nih besoknya? Ini keberkahan aja Pak. Keberkahan. Ini para wali kan waliullah udah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Mudah-mudahan kita keberkahan Amin, gitu. amin. Bukan monopoli saya untuk mengerjakan sesuatu gitu Betul, kan ya. betul. Tapi aku itu mengingat semua akan mati gitu. Iya. Mudah-mudahan para waliullah bisa juga itu membantu saya Amin. untuk ke depan dunia akhirat gitu. Oh, gitu ya Iya. Pak ya. Nah itu pemirsa wawancara singkat saya dengan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.